Tunggu zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita berdoa berdoanya pakai cara yang lain. Biasanya kalau kalian berdoa kan langsung berdoa. Nah, ini kita pakai cara yang lain. Kita nyanyi bersama dulu ya. Kan ini jam pertama, berarti semangatnya kan masih ada gitu lah. Oke, kita nyanyi ya. Ayo, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ulang melingkar di pagar pundak, kanan, kiri, bawah, atas, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, sebelum belajar, di absen dulu ya. Ahmad Iwan, ya, Afrianto, Rentun. kenapa? Pakai hijab. Ya, absennya. Oke, Husni, Wah. Kevin, Jil. Rolil, Jil. Kamal, Wah. Wah. Maulana, Jil. Anggi, Jil. Aryo, Misal, Romli, Jil. Saiful, Zaki, Sauki, Afija, Afifah, Aimin, Ade, Askia, Dewi, Ferlis, Faisal, Firdaus, Intan, Tenes, Oliva, Latif, Nabila, Laila, Salsabila, Sabrina, Sylvia, Tiwi, Uswa, Jayu, Yulia. Tadi agak berangkat dari Afrianto ya. Izinnya. Oke. Karena kemarin kita harusnya bertemu, tapi kemarin ada acara atau pemilihan ketua OSIS. Jadi kita nggak bisa ada pembelajaran. Jadi hari ini pertemuan perdana kita di minggu ini. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Apa itu ceramah? Ya, pesan yang disampaikan secara umum. Biasanya ceramah itu menyampaikan pesan-pesan yang setiap hari kalian lakukan. Misal menasehati temanmu, atau menasehati sahabatmu, atau siapapun itu. Setiap orang itu berhak untuk memberikan pesan atau nasihat kepada orang lain tanpa pandang usia, tanpa pandang gender, itu bisa. Misal kalau mau menasehati orang yang lebih tua, utamakan menggunakan bahasa yang sopan. Bisa pakai bahasa Jawa Kromo, kan kalau nggak bisa pakai bahasa Jawa, silakan bisa gunakan bahasa Indonesia. Misal Pak, Bu, maaf, sepertinya Bapak Ibu ada
Sudah dibagikan? Sudah ya? Sudah dibaca? Sudah. Nah, maka langkah menulis ceramah itu ada berapa? 4. Maka yang pertama yaitu Menentukan topik. Maka yang pertama yaitu menentukan topik. Apa itu topik? Gagasan umum. Gagasan umum. Terus selain gagasan umum, topik itu apa? Pengantar ceramah itu judul. Terus selain itu apa? Topik itu fungsinya apa? Sebagai garis besar hal yang akan kita bahas. Jadi garis besarnya tentang hal apa yang akan kita bahas. Bedanya dengan judul, kalau topik itu gagasan secara umum, secara garis luasnya. Kalau judul itu lebih ke mengerucut. Judul itu menggambarkan tentang apa arah yang akan kamu bicarakan. Arah yang akan kamu bicarakan apa? Misal kamu akan topiknya tentang disiplin. Terus judulnya menaati aturan di sekolah. Nah, disiplin itu merupakan bagian dari menaati aturan di sekolah. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, karena kita sudah belajar teorinya tentang menentukan topik, sekarang tugas kalian yaitu menentukan topik apa yang akan kalian buat untuk ceramah ini nanti. Sesuai dengan perjanjian kita pertama kali sebelum materi ceramah, nanti tugas akhirnya ini berupa ceramah yang utuh, ya kan? Berarti sebelum kita menuju ke teks ceramah yang utuh, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Yang topiknya tidak boleh sama dengan temannya yang lain. Topiknya harus berbeda-beda, tidak boleh sama dengan temannya yang lain. Jadi silahkan kalian tuliskan topik yang sudah kalian pilih. Langsung ditulis di papan tulis, tulis nomor absenmu, terus topiknya apa. Misal tentang disiplin atau tentang pertemanan yang toksik, salah pergaulan, misal itu atau sopan santun. Silahkan kalian tulis, jangan berkerubung tapi urut antri. Menurutnya biar enggak ribut gitu ya. Oke, siapa yang sudah tahu topiknya silahkan bisa maju dituliskan. Wah, langsung siapa lagi? Kalian yang belum dapat topiknya bisa mencari referensi. Kamu boleh membuka HP untuk mendapatkan referensi tentang topik yang akan kamu buat. Ini masih pagi, jam 7 kan, ini masih awal. Kamu semalam tidurnya jam berapa? Jam 11, ngapain? Main game. Ya kamu bikin lah drama tentang game online. Nyandak ke? Iya, Jam kelas konflik. Sudah semua ya? Sudah menuliskan topiknya?
Oke, semua udah tulis ya topiknya ya. Oke. Nah, dari topik yang sudah banyak tulis, ada langkah kedua yaitu mengembangkan kerangka. Apa itu kerangka? Kerangka itu adalah rancangan dari teks ceramah yang akan kalian tulis. Nah, setelah kamu menentukan topik ini, silakan buatlah kerangkanya atau susunan rancangannya. Misal di paragraf 1 kamu akan menuliskan tentang topik yang kamu bahas kejujuran. Di paragraf 1 kamu menuliskan tentang pengertian kejujuran. Paragraf 2 kamu membahas tentang masalah-masalah yang terjadi tentang ketidakjujuran. Ya, ada masalah-masalah tentang sekarang anak muda zaman sekarang, generasi alpha, generasi Z hingga alpha pada zaman sekarang itu sangat minim kejujuran. Dikarenakan oleh beberapa faktor, misal faktor pendidikan, faktor sosial, dan sebagainya. Terus di paragraf ketiga, kamu menuliskan tentang solusinya. Solusi bagaimana cara mengatasi ketidakjujuran atau solusi pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan di paragraf terakhir diberi pesan atau amanat. Misalnya, kamu bisa mengutip kalimat dari Bung Karno. Berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Boleh. Atau kamu memberikan pesan-pesan dari seseorang tokoh yang terkenal. Bisa Bill Gates, atau bisa Mahatma Gandhi, atau bisa tokoh-tokoh yang Indonesia misal, atau kata-kata mutiara yang kamu dapatkan itu terkait menulis kerangka. Karena kamu sekarang sudah membuat topiknya, silakan mengeluarkan buku dan boleh dikeluarkan HP-nya untuk mencari referensi tentang kerangkamu. Silakan kamu bikin oret-oretan di bukumu, membuat kerangkanya. Kira-kira nanti kamu akan membuat apa? Paragraf 2 apa? Paragraf 3 apa? Gitu ya. Oke, silakan kalian bisa berdiskusi. Saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Kalau kamu tidak dapat referensinya dari internet, silakan bisa berdiskusi dengan temanmu sebangku untuk menambah referensimu. Misal, menurutmu disiplin itu apa sih? Arti disiplin. Oke, silakan bisa dikerjakan. Salah. Yang mau ditanyakan, Mbak? Ya, paham. Ada yang ditanyakan, Mbak? Sudah paham. Kalau nggak paham atau kurang paham dengan materinya atau cara membuat kerangka, bisa bertanya ya, bisa tanya. Yang kurang paham yang mana? Oke, kita kan sudah mengerjakan kerangka. Setelah ini kita sampai menulis kerangka saja. Untuk pertemuan berikutnya kita mengembangkan teks ceramah yang tadi kita bikin kerangkanya menjadi teks yang utuh. Jadi kita menulis teks ceramahnya menjadi utuh. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Karena tadi siapa temanmu udah berangkat, berarti 2 jam pelajaran yang berangkat mungkin sakit atau izin gitu ya. Tapi minta catatnya A karena berangkat. Oke, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.